Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutinah. Dalam video kali ini saya akan membahas dua topik penting dalam pelajaran logika, yaitu 1. 3 macam trim dalam logika lengkap dengan penjelasan dan contohnya. 2. Penjelasan tentang logical fallacy atau sesat pikir, contohnya dan bagaimana cara kita bisa menghindarinya. Bagian 1. 3 macam trim dalam logika. Dalam logika, istilah atau trim adalah bagian penting dalam membentuk suatu pernyataan atau argumen. Nah, trim ini ternyata punya banyak jenis. Di sini saya akan jelaskan 3 macam trim yang sering dibahas, yaitu 1. Trim konkret. Trim konkret adalah trim yang menunjukkan pada benda nyata, yaitu hal-hal yang bisa kita lihat, sentuh atau rasakan secara fisik. Contoh trim konkret: meja, kucing, pohon, mobil. Kalimat contoh: anjing itu menggonggong di depan rumah. Di sini kata anjing adalah trim konkret karena bisa dilihat dan didengar secara langsung. Trim abstrak. Trim abstrak kebalikan dari trim konkret. Trim ini menunjuk pada ide, konsep atau sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau sentuh secara langsung, tapi tetap kita pahami maknanya. Contoh trim abstrak: cinta, kejujuran, keadilan, kesetiaan. Kalimat contoh: cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Kata cinta adalah trim abstrak karena tidak bisa disentuh tapi bisa dirasakan maknanya. 3. Trim umum dan trim khusus. Trim umum adalah istilah yang mencakup banyak hal atau kelompok besar. Trim khusus menunjuk pada sesuatu yang lebih spesifik atau terbatas. Contoh trim umum: hewan, kendaraan, makanan. Contoh trim khusus: gajah, sepeda motor, nasi goreng. Kalimat contoh: hewan buas seperti singa dan harimau hidup di hutan. Kata hewan dalam trim umum, sedangkan singa dan harimau adalah trim khusus dari hewan buas. Jadi bisa disimpulkan bahwa trim membantu kita memahami makna suatu kalimat, apakah itu berupa benda nyata, ide, atau kelompok tertentu. Pemahaman ini penting agar kita bisa berpikir secara tepat dan terstruktur. Bagian 2. Logical fallacy atau sesat pikir. Setelah membahas trim, sekarang kita masuk ke topik kedua, yaitu logical fallacy atau dalam bahasa Indonesia disebut sesat pikir. Apa itu logical fallacy? Sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir yang sering terjadi ketika seorang menyusun argumen, tetapi caranya tidak logis, menyesatkan atau tidak masuk akal. Akibatnya kesimpulan yang diambil menjadi salah. Contoh bentuk logical fallacy: ad hominem. Salah satu jenis sesat pikir yang paling sering terjadi adalah ad hominem. Ad hominem berarti menyerang orangnya, bukan argumennya atau isi pendapatnya. Contoh, pendapat dia soal politik nggak usah didengar. Dia kan cuma lulusan SMA. Di sini argumennya tidak dibantah secara logis, tapi malah menyerang latar belakang orangnya. Ini tidak adil dan tidak masuk akal. Jenis sesat pikir lainnya opsional jika kamu ingin lebih panjang. False dilema, seolah-olah hanya ada dua pilihan, padahal ada pilihan lain. Contoh, kalau kamu nggak setuju sama saya, berarti kamu musuh saya. Bagaimana cara menghindari logical fallacy? Agar kita tidak terjebak dalam sesat pikir, kita bisa lakukan berbagai hal tersebut. 1. Fokus pada argumen, bukan menyerang orangnya. Selalu berpikir apakah yang kamu bantah adalah isi pendapatnya, bukan latar belakang atau pribadi orang tersebut. 2. Gunakan bukti dan alasan yang jelas. Jangan asal beropini tanpa dasar serta fakta atau logika. 3. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Coba dengar dulu argumen secara utuh sebelum memberikan penilaian. 4. Belajar dari kesalahan. Kalau ternyata pernah melakukan sesat pikir, jangan malu. Yang penting kita belajar untuk tidak mengulanginya. Itu tadi penjelasan dari saya tentang 3 macam trim dalam logika: konkret, abstrak, umum, dan khusus. Pengertian logika fallacy, contohnya, dan cara menghindarinya. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman lebih paham dan bisa berpikir secara logis, jernih, dan terstruktur, baik dalam berdiskusi, menulis, maupun membuat keputusan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di tugas berikutnya dan semangat terus belajar logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.